Shalom, puji Tuhan, selamat sore. Selamat berjumpa kembali kita di dalam ibadah online kita sore hari ini, di minggu yang terakhir di bulan Maret tahun 2020. Mari, sore hari ini kita merindukan Allah yang luar biasa. Kita merindukan Dia kembali mengisi kehidupan kita, lewat kita menghampiri hadirat-Nya. Kita mau buka ibadah kita sore hari ini. Kita angkat pujian jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Lagi katakan jiwaku. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, menolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita menyanyikan pujian ini. Kita mau keluarkan suara kita memuji Dia. Nyatakan sore hari ini di hadapan Dia, benar-benar bahwa kita memang merindukan Dia, bahwa kita benar-benar haus kepada Dia sore hari ini. Haleluya, haleluya. Bukan sekedar kita bernyanyi, bukan sekedar pujian keluar dari lidah bibir kita, tapi biarlah pujian ini benar-benar keluar dari dasar hati kita yang paling dalam, bahwa memang benar kita merindukan Dia, bahwa kita memang benar-benar butuh akan Dia sore hari ini. Haleluya. Karena Dia Allah penolong dalam kehidupan kita, Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Kita perlu Dia sore hari ini. Kita perlu kehadirannya kembali memenuhi kita. Haleluya. Angkat pujian ini lagi dengan sungguh-sungguh sampai kita nyatakan di hadapan Dia, benar Tuhan, kami merindukan Engkau. Jiwa kami menantikan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Haleluya. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Amin. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Lagi katakan jiwaku, jiwaku merindukanmu. Amin. Ya Allahku, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan.
penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Lagi ku bersyukur, amin. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, amin, haleluya. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang seperti Engkau, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami Tuhan. Tidak ada Allah lain, hanya Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang begitu mencintai kami, Allah yang begitu mengasihi kami. Walaupun kami seringkali mengecewakan Engkau Tuhan, walaupun seringkali kehidupan kami tidak menyenangkan hati Engkau Tuhan, tapi Engkau Allah yang setia, Allah sumber segala sumber di dalam kehidupan kami, Allah yang senantiasa tidak pernah berhenti cintamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik dan Engkau luar biasa. Sore hari ini kami merindukan Engkau Tuhan. Sore hari ini kami mau Tuhan menantikan Engkau. Hadirlah Engkau di dalam hidup kami sore hari ini Tuhan. Hamba yang ada di tempat ini, sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Hadirlah Engkau, beracaralah Engkau Tuhan. Berhadiratlah Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami, memberkati kami semua sore hari ini, lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami perlu Engkau yang terus ada di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami bawa hidup kami sore hari ini, kami mau memberikan hati dan seluruh kehidupan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Dan kami akan mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika banyak persoalan, banyak tekanan hidup yang menghimpit kehidupan kita, mari kita datang kepada Dia, Allah sumber kekuatan kita, Allah sumber segala sumber yang akan memampukan kita melalui segala macam persoalan dan badai hidup. Allah sumber kuatku. Amin. Hanya Dia milik kita di surga, hanya Dia milik kita di bumi ini. Haleluya, tidak ada yang lain. Haleluya. Amin. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku,
namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya, selamanya lagi hanya kau milikku di surga. Haleluya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi. Haleluya. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya lagi Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya, selamanya. Haleluya. Biarlah kita jadikan Allah sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Kami pujian kita dengan Yesus, kekuatanku. Benar, hanya Dia kekuatan di dalam hidup kita menghadapi semua. Haleluya. Haleluya. Dia akan hapuskan setiap tetesan air mata kita ketika ada Yesus yang selalu ada dalam hidup kita. Amin. 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 Haleluya. Dengan iman katakan, Yesus, Engkau kekuatan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku, lagi Yesus kekuatanku. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku, Yesus kekuatanku. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Yesus kekuatan hidup kita semua, Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Haleluya. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Biarlah tetap imani di dalam hati kita bahwa benar-benar Yesus kekuatan di dalam kehidupan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Lagi engkaulah kekuatanku. Haleluya. Amin. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku sejauh langit dari bumi. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Lagi angkat pujian ini dengan iman. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku
menyembahmu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, haleluya. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, haleluya. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Amin, 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 haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatan kami, Kaulah Tuhan sukacita kami Tuhan. Engkaulah sumber, segala sumber di dalam kehidupan kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, memenuhi hati dan kehidupan kami sore hari ini Bapa. Ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya, kami percaya ada Engkau yang akan memberi kekuatan kepada kami. Kau yang akan memberikan penghiburan kepada kami, sehingga kami mampu, kami melangkah melalui hari-hari ke depan kami, yang mungkin kami rasa berat, yang mungkin kami rasa kami tidak bisa. Tetapi ketika kami datang kepada Engkau, Engkau yang akan memberi kami kekuatan, karena Engkau adalah sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat sore hari ini. Kami sudah dikuatkan, kami sudah dihiburkan, kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan kami kepada Engkau. Kami rasakan kasih-Mu yang besar memenuhi hati kami Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan suara-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami buka hati kami buka seluruh kehidupan kami siapkan kehidupan kami menjadi bejana-bejana yang baik di hadapan Engkau Tuhan, sehingga firman yang sebentar akan ditaburkan itu boleh bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kami. Kami boleh lakukan Tuhan, kami boleh melakukan apa yang Kau mau, yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bekerja lewat bibir hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami siap, kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore, selamat kita beribadah, bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini, minggu terakhir di bulan Maret, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa beribadah, bersekutu di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Tuhan menjadi kekuatan kita, menjadi tempat pertolongan, perlindungan kita, dan kita percaya sampai saat ini kita ditolong Tuhan. Nah, setelah kita ditolong Tuhan, apa yang kita harus perbuat? Dan kita akan dengarkan itu, kita mendapatkan itu dari kebenaran firman Tuhan, yang sore hari ini temanya adalah bertolong-tolonganlah. Kita sudah ditolong Tuhan dan menjadi bagian kita untuk bertolong-tolongan. Nah, mari kita sama-sama buka dulu Alkitab kita di dalam satu ayat surat Galatia pasal yang ke-6. Surat Galatia pasal yang ke-6. Kita membaca ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca, saya bacakan dari sini untuk kita semua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung
bebanmu. Puji Tuhan. Ya. Sebagai seorang Kristen, maka sewajarnya kita hidup menurut Kristus. Amin. Ya. Kedalaman kesempurnaan hidup Kristen ialah apabila orang itu memenuhi hukum Kristus. Demikian juga di ayat yang kita baca tadi, bahwa bertolong-tolongan menanggung beban itu sebagai satu bentuk, ya, sebuah ekspresi dari pemenuhan hukum Kristus. Pemenuhan hukum Kristus. Nah, kita memenuhi hukum Kristus karena kita memang adalah tubuh Kristus. Amin. Sejatinya orang Kristen adalah pengikut Kristus. Sebutan untuk para murid Kristus. Ya. Kalau kita melihat sejarah di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, di sana disebutkan bahwa di Antioquia murid-murid itu disebut pertama kali sebagai orang Kristen. Sebagai Kristen, pengikut Kristus. Nah, ketimbang sebutan Nasrani, ya kita sering sekali disebut Nasrani. Nah, di sini kita harus memahami, ya, Nasrani ini artinya kelompok orang-orang yang kelompok Nasaret, ya. Nah, pertama Alkitab mencatat bahwa sebutan Nasrani itu disebut satu kali di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat yang kelima, ya, ketika pemimpin agama Yahudi di sana, ada baiknya kita baca saja, ya, Kisah Rasul pasal 24. Kisah Rasul pasal 24. Sebetulnya hanya pengetahuan tambahan. Kisah Rasul pasal 24 ayat yang kelima dikatakan, telah nyata pada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, jadi ucapan sebutan Nasrani ini bukan atau disebutkan oleh orang Yahudi untuk menyebut kelompok Paulus ini sebagai sekte, ya, bidat yang sesat. Nah, tapi apakah kita orang Nasrani? Paulus di pasal yang sama, di ayat yang ke-14, dia menolak. Ya, 24 ayat 14 dikatakan, tetapi aku mengetahui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Ya, jadi dia tidak menyebut dirinya Nasrani, tetapi jadi pengikut jalan Tuhan. Dan kita melihat bahwa Kisah Rasul 24 ini tentunya belakangan, ya, daripada pasal 11 di mana murid-murid Tuhan itu disebut orang Kristen, tetapi orang Yahudi menyebut mereka sebagai orang Nasrani. Nah, jadi Paulus menyebut dirinya bukan Nasrani. Dan kalau kita membaca di surat Paulus di 2 Korintus pasal 12 ayat 2, di sana dia menyebut dirinya sebagai orang Kristen, ya. Ini dia sedang berbicara tentang penglihatan. Dia katakan, aku tahu tentang seorang Kristen. Nah, dia menyebut dirinya orang Kristen. Dan orang percaya lain juga orang Kristen. Kalau melihat di Roma pasal 16 ayat 7,
Roma pasal 16 ayat 7 dikatakan, salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi dia mengatakan menyebut orang-orang yang sudah mengikut Kristus sebelum dia sebagai orang Kristen. Ya. Jadi kita adalah orang Kristen. Orang Kristen. Dan Rasul Petrus juga menyebut orang percaya itu sebagai orang Kristen. Dalam 1 Petrus 4 ayat 16 di sana dia katakan bahwa 1 Petrus pasal 4 ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Orang percaya disebut sebagai orang Kristen, bukan orang Nasrani. Nah, kenapa kita disebut orang Nasrani? Ya, ini ada sejarahnya ya, kita tidak akan bahas itu sekarang. Tetapi yang jelas itu adalah ungkapan-ungkapan yang dimunculkan bukan dari kalangan Kristen sendiri, tetapi dari Yahudi. Kemudian nanti itu melebar ke Jazirah Arab, di mana mereka menyebut orang-orang yang mengikut Kristus ini sebagai Nasrani. Sebetulnya itu adalah ungkapan yang merendahkan. Ya, kita tahu Yesus di kayu salib dibuat namanya Inri. Ya, dalam bahasa Indonesianya Yesus orang Nazaret, raja Yahudi. Ini kan sebetulnya ungkapan penghinaan. Tidak mungkin ada raja Yahudi dari Nazaret. Seperti itu. Ya, jadi dengan kata lain, tulisan Inri ini mau bilang bahwa ini loh orang yang mengada-ada, bilangnya ngakunya raja orang Yahudi. Seperti itu ya kira-kira. Nah, jadi sebutan Nasrani bisa dikatakan sebagai ungkapan yang merendahkan kepada orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi ya tidak masalah. Tidak masalah kalau mereka berpikirnya seperti itu, ya monggo saja. Kita tidak fokus kepada penilaian orang, kita tidak fokus kepada sebutan yang orang buat, tetapi yang penekanan kita pada sore hari ini adalah bahwa kita pengikut Kristus. Ya. Pengikut Kristus, seperti tadi saya katakan bahwa dengan demikian kita punya sebuah obligasi, sebuah keterikatan, sebuah kewajaran hidup menurut Kristus. Ya. Kita menjadi seorang Kristen bukan karena salib yang ada di kalung, ada di kuping. Bukan salib yang ada di rumah yang besar, bukan. Tetapi kekristenan kita semakin dalam, semakin sempurna apabila kita memenuhi hukum Kristus. Dan ayat yang kita baca tadi, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, itu sebagai sebagai bentuk bagaimana kita memenuhi hukum Kristus itu. Jadi sampai di sini saling bertolong-tolongan itu menjadi sebuah hal yang hakiki, sebuah hal yang sangat prinsip di dalam hidup kekristenan kita. Nah, kenapa kita harus saling tolong-menolong? Bapak Ibu, kekristenan bukanlah persoalan iman kita semata kepada Tuhan dan hidup menurut kita menjadi orang yang suci, maha suci dan seterusnya. Kita membaca di dalam Efesus pasal yang keempat, surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-3 sampai yang ke-6, di situ firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah satu tubuh, ya. Efesus 4 ayat 3, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh,
sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa dari semua, Allah di atas semua, yang oleh semua dan di dalam semua. Jadi kekristenan kita, panggilan kekristenan kita adalah panggilan di mana kita disatukan di dalam satu kesatuan. Iya. Sehingga ketika berbicara satu tubuh, maka kalau satu bagian sakit, yang lain juga sakit. Tidak ada bagian tubuh kita yang senang ketika satu bagian yang lain sakit. Ya, kita tanpa sengaja tendang batu, jempol kita sakit, maka rasanya ada di ulu hati, yang teriak mulut. Ya, kepala kita langsung pusing. Nah, itu satu kesatuan seperti itu. Jadi ketika satu anggota merasa kesakitan atau mengalami sebuah gangguan, maka harusnya ini mengganggu bagian yang lain. Satu tubuh. Orang Kristen tidak hidup sebagai individu yang eksklusif di hadapan Tuhan, tetapi menjadi satu kesatuan, satu tubuh di dalam Kristus. Keberadaan orang lain itu penting bagi kita, ya. Penting bagi kita bukan hanya bahwa kita memerlukan mereka sebagai kelengkapan hidup kita, tetapi ini menjadi satu bagian yang tak terpisahkan. Kenapa? Kalau tidak ada orang lain, kalau tidak ada tubuh lain, maka kita tidak ada. Bayangkan, kalau satu manusia, satu fungsi tidak berjalan, apalagi kalau misalnya katakanlah satu satu bagian organ dalam kita tidak berfungsi, ginjal rusak, maka yang lain juga akan terganggu. Ya, karena kita menjadi satu sistem, satu organisme yang utuh, tidak bisa terpisahkan. Artinya kita tidak dapat menjadi Kristen jika kita mengabaikan anggota yang lain, mengabaikan orang yang lain. Siapa orang Kristen itu? Ya semua orang yang mengikut Kristus. Bukan hanya satu gereja, tetapi seluruh tubuh Kristus. Seluruh tubuh Kristus. Ya. Kalau kita memandang orang lain bukan sebagai tubuh Kristus, sebetulnya kita sedang menafikkan Yesus bagi orang itu. Ya. Kita mau meniadakan Kristus bagi orang itu. Ini dalam sekali memang. Jadi hati-hati ketika kita menilai orang lain, apalagi cepat-cepat langsung mengatakan bahwa orang itu sesat dan masuk neraka. Ya, ini sangat bertentangan sekali dengan semangat Allah bahwa Dia tidak menginginkan ada satu orang pun binasa di muka bumi ini. Apalagi kalau kita mau menjudge atau menghakimi orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kita tidak menjadi Kristen apabila kita mengabaikan anggota tubuh yang lain. Ya, pada kenyataannya memang ada anggota tubuh Kristus yang lain itu nyebelin, ya, bikin kita sakit hati, bikin kita sakit kepala. Tetapi kekristenan mewajibkan kita untuk saling memperhatikan dan bertolong-tolongan di dalam hidup kita. Karena dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Nah, bertolong-tolongan. Agama lain, budaya lain, ya, budaya di dunia ini juga mengajarkan hal semacam itu, mewajibkan, ya, untuk bertolong-tolongan. Lalu apa istimewanya bertolong-tolongan di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 tadi? Apa bedanya? Ya, kalau kita melihat teman kita lagi susah, kita menolong dia. Terus apakah dengan kita menolong orang itu lantas itu memenuhi hukum Kristus? Oh, saudara kita di agama lain itu lebih hebat lagi di dalam menolong orang. Apakah dia memenuhi hukum Kristus?
Kalau orang di luar Kristus bisa memenuhi hukum Kristus, buat apa kita tinggal di dalam Kristus? Logika sederhananya seperti itu. Ya. Jadi kekristenan bukan berbicara tentang sekedar berbuat baik kepada orang lain, tetapi lebih dari itu. Kita lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat ke-32 dan 33, Tuhan Yesus mengatakan tentang perbuatan baik di sana. Lukas 6 ayat 32, 33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya. Tuhan Yesus bahkan mengatakan bahwa orang-orang berdosa pun melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Jadi artinya kebaikan ini bukan standarnya adalah bukan perbuatan baiknya, tetapi nilai apa yang akan kita lihat nanti ya. Jadi orang berdosa pun melakukan perbuatan baik. Nah, Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 20, 1 Petrus 2 ayat 20, dia di sana menyatakan bahwa sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Perhatikan bagian ini. Tetapi jikalau kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Ya. Pada titik tertentu kita berbuat baik tetapi harus menderita. Dan itu dinyatakan sebagai kasih karunia pada Allah. Nah, Tuhan Yesus tadi mengajar bahwa kita harus lebih dari mereka yang di luar Kristus. Berbuat baik bukan ditujukan hanya kepada orang yang berbuat baik. Ya, itu tidak istimewa. Banyak orang menafsirkan ayat 31 dalam Lukas tadi 6 ayat 31 bahwa apa yang orang lain ingin perbuat, perbuatlah itu. Seolah-olah bahwa ya kalau kita mengharapkan orang melakukan sesuatu ya kita kerjakan dulu. Nah, ini timbal balik sebetulnya. Tapi tentu saja itu salah karena ini ayat 31 dilanjutkan ke ayat 32 bahwa kita tidak berbuat baik kepada orang baik atau kepada orang yang akan membalas perbuatan baik kita. Ya. Lalu apa maknanya kalau gitu? Tuhan Yesus mengatakan apa yang ingin engkau lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Nah, di sini kita akan melihat, di sinilah titik kelebihan orang percaya bahwa kita melakukan perbuatan baik dalam hal ini bertolong-tolongan. Ya. Nilai lebihnya apa? Yang bisa membuat pertolongan yang kita lakukan itu sikap saling atau perbuatan saling bertolong-tolongan ini bisa memenuhi hukum Kristus. Ya. Bisa memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi saya mau katakan, perbuatan baik tidak mampu memenuhi hukum Kristus. Karena kalau perbuatan baik itu memadai untuk memenuhi hukum Kristus, maka orang-orang yang tidak percaya Kristus pun mestinya memenuhi hukum Kristus. Nah, jadi apa itu hukum Kristus? Kita membaca di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Matius pasal 22 ayat 37. Dan 39. Matius 22 ayat 37, 39. Ya, ketika seorang
ahli Taurat bertanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini hukum Kristus. Siapa yang bisa memenuhi ini? Banyak orang berkata ini berat. Nah, lalu bagaimana kita bisa memenuhi hukum Kristus ini di dalam hal saling bertolong-tolongan? Kita lihat hukum Kristus. Hukum yang Tuhan Yesus tegakkan adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Ya. Lalu kasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi pertolongan apa yang bisa kita buat? Haruslah terkait dengan pokok atau inti dari kedua hukum itu. Jadi kita harus menolong orang, ya, yang pada umumnya kita bisa menolong orang keluar dari masalah sebagai bentuk kasih kita kepada dia. Tetapi juga kita harus menolong dia terkait dengan hubungannya dengan Allah. Ya. Nah, di dalam pasal 6 tadi, Galatia pasal 6 ayat 1, sebelum ayat 2 tadi, Rasul Paulus menyebutkan, karena tentunya ayat 2 ini ada kaitannya dengan pada ayat yang ke-1 ya. Galatia pasal 6 ayat yang pertama disebutkan, saudara-saudara, kalaupun seorang mendapat kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Saling bertolong-tolongan. Manakala kita melihat ada orang dalam kelemahan, tidak sedikit kelemahan secara lahiriah atau secara material mampu membuat orang melenceng dari kebenaran. Ya. Bisa saja. Tetapi persoalan lahiriah ini tidaklah menjadi urgent. Ya. Ketika seseorang itu masih ada dalam kebenaran. Kenapa saya katakan tidak terlalu mendesak untuk ditangani? Orang yang hidup dalam kebenaran tentunya dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, maka persoalan-persoalan kehidupannya pastilah akan tetap ada di dalam pengetahuan Tuhan. Sehingga ya kita tahu bersama bahwa tidak akan dibiarkan orang benar itu jatuh tergeletak. Tidak akan dibiarkan Tuhan orang benar akan mengalami masalah yang membuat dia akan jatuh ke dalam dosa dan seterusnya. Jadi pokok persoalan yang Allah selalu tekankan lebih kepada hal kehidupan kita di dalam kebenaran, kehidupan kita di dalam Tuhan, bukan persoalan-persoalan yang sifatnya lahiriah. Bahkan Tuhan Yesus katakan, apalah gunanya seseorang itu mendapatkan seisi dunia ini kalau dia kehilangan jiwanya atau kehilangan kehidupannya di hadapan Allah. Ya. Tidak sedikit karena memang tidak punya uang, ya, terjadi korupsi, pencurian, karena masalah ekonomi rumah tangga bisa kehilangan damai sejahtera Allah, ya. Tidak sedikit keributan-keributan terjadi karena persoalan-persoalan yang ditimbulkan secara lahiriah. Nah, sekali lagi, pokok persoalan di mana kita harus terlibat di dalam bertolong-tolongan adalah bagaimana
agar tubuh Kristus, tiap bagian dari anggota tubuh Kristus hidup benar di hadapan Allah. Haleluya. Nah, kita melihat bahwa kata bertolong-tolonganlah ini mengandung arti yang timbal balik, ya, saling bergantian. Jadi bertolong-tolongan. Jadi kalau sekarang saya menolong, bisa jadi di waktu yang akan datang saya yang ditolong. Tidak selamanya orang butuh bantuan, atau sebaliknya, tidak selamanya dia kuat menanggung beban hidupnya yang membuat dia tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi setiap anggota tubuh Kristus itu berpeluang menjadi kuat untuk bisa menolong, atau sebaliknya juga dia menjadi lemah sehingga dia butuh pertolongan. Dia bisa menyimpang, dia bisa melakukan pelanggaran. Itu adalah satu kewajaran. Nah, kalau kita mengingat apa yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah itu. Nah, ini kebanyakan orang Kristen ketika melihat temannya, saudaranya lemah, maka dia menjadi komentator yang kadang-kadang menghakimi. Ya. Nah, kalau kita memang senang, kita menginginkan komentar-komentar yang tidak membangun, komentar-komentar yang menjatuhkan pada saat kita lemah, ya monggo, lakukan itu kepada orang lain yang sedang lemah. Tetapi jika kita berpikir bahwa alangkah baiknya jika ketika saya lemah atau saya melakukan pelanggaran, saya tidak dihakimi dan saya dibawa kembali kepada yang baik, benar, maka itu yang akan kita lakukan. Ya. Ingat bahwa satu saat kita bisa lemah, maka kita butuh pertolongan. Tetapi ketika kita kuat, atau setidaknya kita tidak lemah, ya, seperti yang orang lain sedang alami, kita melakukan apa yang harus menjadi bagian kita, apa, menguatkan. Nah, secara implisit, ya, secara tidak tertulis, tersirat, di sini kita dituntut untuk hidup dalam kerohanian yang sehat, Bapak Ibu. Walaupun ada kemungkinan kita sakit, ya, kita sudah berusaha sehat, tapi bukannya tidak mungkin kita juga sakit, ya kan? Orang yang menjaga hidupnya sehat juga pasti pernah mengalami sakit. Tetapi secara prinsip kita harus tetap dalam keadaan rohani yang sehat. Kenapa? Ketika nanti ada saudara kita yang tidak sehat secara rohani, kita bisa menolong, kita bisa menguatkan, kita bisa mengarahkan dengan roh yang lemah lembut tentunya. Ini kita harus bisa menolong. Bagaimana kita bisa menolong? Tidak sedikit orang menolong, menasehati, ya, memberikan pandangan-pandangan. Ya, kalau memang Tuhan izinkan seperti itu, ya silakan. Tetapi tidak sedikit kita pikir pertolongan itu seperti itu, padahal tidak. Nah, ini yang tadi Tuhan Yesus katakan, bahwa apa yang kamu inginkan orang lain perbuat, perbuatlah itu. Pada saat kita lemah, apa yang kita inginkan orang lain perbuat? Rasanya bukan nasihat juga, karena kita mungkin sudah tahu, iya kan? Apa yang kita inginkan pada saat itu, perbuatlah itu. Kalau kita dalam keadaan lemah, apa yang saya harapkan dari orang lain? Nah, pada saat kita kuat, perbuatlah itu kepada orang yang lemah. Tentunya kita bukan orang yang senang didakwa. Ya, apa gue bilang? Makanya lu yang benar hidup lu, banyak doa dong, lu dasar males, nggak begitu. Nah, itu akan tambah membuat orang terpuruk. Kita juga akan terpuruk kalau seperti itu. Jadi ketika kita membuat pertolongan kepada orang lain, lakukan seperti bagaimana kita membutuhkan pada saat kita lemah. Ya. Puji Tuhan. Ketika kita bertolong-tolongan,
kita sedang memenuhi hukum Kristus. Ya, tidak sedikit orang berpikir bahwa dia menjadi orang Kristen yang sempurna ketika pengetahuannya luar biasa. Ketika dia tahu tentang ayat Alkitab, ketika dia bisa berkhotbah, menyampaikan banyak pengajaran. Ya. Pengalaman saya pribadi, ya, 20 tahun melayani Tuhan itu, 20 tahun lebih melayani Tuhan, ya kadang saya kuat, kadang saya lemah. Ya. Dan itu juga terjadi kepada orang lain. Kadang kita kuat. Kadang-kadang godaan masalah itu seperti tsunami pun kita kuat. Tapi ada kesempatan lain di mana godaan atau cobaan, tantangan itu hanya ya seperti hujan gerimis, itu pun bisa membuat kita lemah. Jadi pengetahuan saya pada saat itu tidak menyempurnakan kekristenan saya. Ya, tidak menyempurnakan kekristenan. Kita ingat dalam Alkitab, seorang tokoh Tuhan Yesus sebut, dia tidak ada orang yang dilahirkan perempuan lebih besar daripada dia, Yohanes. Pada satu saat dia bertanya, benarkah Yesus itu Mesias? Padahal dia yang mengatakan, ini lihat anak domba Allah. Jadi kesempurnaan kita sebagai orang Kristen bukan karena atribut-atribut atau label-label yang diberikan kepada kita, baik diri kita sendiri maupun orang lain. Ya, ada kebanggaan kan kalau kita sudah bisa jadi pengkhotbah di mana gitu ya, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan apapun itu, punya gelar dan seterusnya, itu jadi sedikit menjadi kebanggaan. Nah, apa yang Alkitab katakan soal itu? Kita lanjutkan pembacaan kita dalam Galatia pasal 6 tadi, di ayat yang ketiga dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia sedang menipu dirinya sendiri. Orang Kristen yang tidak peduli dengan sesamanya, dalam artian kalau kita tidak peduli kepada keterpurukan iman seseorang, kalau kita tidak peduli kepada keadaan orang lain, ya, atau kita hanya membantu dia sebatas kebutuhan lahiriah yang bukan membawa dia kepada pengenalan kepada Allah dengan benar, ya, kita sedang tidak memenuhi hukum Kristus. Tadi saya katakan bahwa ada orang-orang yang berpikir dengan atribut yang ada pada dirinya, dia pikir dia hebat, padahal dia nggak berarti sama sekali. Ya. Mari kita kritis kepada diri kita sendiri. Kita selama ini mungkin terlalu banyak kritis kepada orang lain, sehingga kita berpolemik dengan konsep-konsep yang orang lain ajukan, kita ributkan, kita persoalkan, ya, kita buatlah debat dan seterusnya. Tidak. Suatu saat kita juga bisa membunyikan sesuatu yang sesat. Nah, bagaimana kalau kita pada saat itu ada di posisi itu? Nah, mungkin kita harus melakukan orang lain juga seperti itu, ya. Tidak sedikit debat-debat yang ujung-ujungnya saling tunjuk, saling bilang bahwa lawan bicaranya sesat di media sosial. Ini tidak mencerminkan bahwa dia mau menolong orang lain. Dan sehebat apapun pengetahuannya, sehebat apapun nalar alkitabianya, logika teologinya, dia tidak berarti sama sekali. Dia sedang menipu diri sendiri. Ya, kita tidak mau jadi orang yang
menipu diri sendiri. Amin Bapak Ibu. Ya. Wah, kalau begitu, iya nih, ini kayak si ini, kayak si itu. Saya akan kunci firman Tuhan ini di ayat yang keempat. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ketika kita bertolong-tolongan kepada orang lain, mari kita melihat bahwa kelemahan orang lain itu adalah bagian dari tanggung jawab kita yang berohani. Dan ayat yang kita baca ini tadi, pada di ayat yang pertama tadi juga katanya dikatakan kita sambil menjaga diri kita sendiri. Nah, datang ke ayat yang keempat ini, maka kita boleh bermegah melihat keadaan sendiri, bukan keadaan orang lain. Maksudnya adalah ketika kita menolong orang lain, lalu kita melakukan apa yang Allah ingin kita lakukan, maka kita boleh bermegah. Karena kalau kita melihat keadaan orang lain, ya, wah, saya sudah S2, saya lebih hebat daripada yang S1. Ah, kamu cuma S3, saya S-teler, saya lebih hebat dari kamu. Enggak, bukan itu. Ya, wah, saya sudah jadi orang Kristen dari puluhan tahun, kamu baru lahir. Kamu belum lahir, saya sudah jadi orang Kristen. Bukan itu kehebatan kita. Bukan itu yang perlu kita megahkan. Ya. Kalau kita lebih suci, hidup kita betul-betul lebih suci dibandingkan dengan bayi-bayi Kristen, ya. Kita sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, lalu kita membandingkan dengan orang Kristen baru, ya nggak sebanding. Apa yang mau kita banggakan di situ? Karena tiap orang punya tuntutannya masing-masing. Ya. Kepada yang diberi banyak, ya dituntut banyak. Kita harus mengerti itu. Nah, ketika kita disodorkan pada sebuah tanggung jawab, maka kita harus menguji pekerjaan kita sendiri. Apakah kita punya tanggung jawab terhadap saudara-saudara kita? Apakah kita memiliki kepekaan terhadap menolong, menanggung beban orang-orang yang di sekitar kita? Ya. Kalau bicara tentang menanggung beban ini, lalu jangan sampai ada orang yang berpikir bahwa, wah, ini kesempatan saya untuk minta bantuan secara finansial kepada orang-orang Kristen. Tidak begitu. Ya, sekali lagi saya katakan, bisa jadi keadaan keuangan Anda itu membuat Anda jadi lemah. Tetapi kalau Anda setuju dengan pertolongan yang Alkitab mau berikan adalah, ayo berikan dirimu diperbaiki dulu secara rohani. Ya. Nah, jadi kembali lagi di pasal 6 ayat 4 ini dikatakan, baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Dan kita akan bermegah melihat keadaan kita sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Tidak sedikit orang berkata begini, wajar aja saya begini, pendeta aja begitu. Bukan itu. Sekali lagi, bukan itu. Justru kalau kita mau memenuhi hukum Kristus, maka ketika kita melihat kelemahan, kekurangan orang lain, maka naluri kita akan terdorong untuk menolong orang tersebut, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menilai mereka lebih rendah daripada kita dan lantas kita berkata, saya lebih dari yang lain. Tidak. Ya. Dijauhkan Tuhan kita membanggakan apa yang ada pada diri kita, dan kita melupakan tanggung jawab pokok kita sebagai orang Kristen. Apa itu? Memenuhi hukum Kristus. Mari berangkat dari ayat ini, berangkat dari firman Tuhan ini, kita semakin peka kepada keadaan orang-orang di sekitar kita. Ya. Bagaimana kita bisa menolong orang untuk bisa menjadi orang yang mengasihi Allah,
dan dia juga bisa mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Kalau itu memang harus dengan finansial, ya nggak apa-apa. Kalaupun itu harus menderita, maka itu adalah pujian, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Firman Tuhan katakan, puji Tuhan, haleluya. Ya, menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan dan semakin akan makin berat. Menjelang hari Tuhan itu akan semakin berat. Kita butuh dukungan, kita butuh pertolongan orang lain. Demikian juga orang lain butuh dukungan, butuh pertolongan dari kita. Nah, mari kita wujudkan hukum Tuhan itu, hukum Kristus itu dalam diri kita dengan kita melakukan apa yang sudah kita pahami. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau sudah memanggil kami menjadi bagian dari tubuh-Mu. Engkau memanggil kami di dalam ketidaksempurnaan kami. Engkau memanggil kami di dalam segala banyak kekurangan kami, sehingga di dalam proses perjalanan hidup rohani kami masih melihat hal-hal yang mungkin tidak memuaskan hati Allah di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat kesadaran yang Tuhan berikan untuk melihat kelemahan-kelemahan, melihat kekurangan-kekurangan diri kami sendiri, sehingga ketika kami melihat orang lain di dalam kelemahannya, melihat orang lain di dalam pelanggarannya, bukan penghakiman, bukan bahkan penghukuman yang kami berikan, tetapi kami didorong untuk menolong. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa memenuhi hukum Kristus di dalam kehidupan kami. Dan kami akan disempurnakan menjadi sama seperti Kristus. Dan kami akan dimuliakan bersama-sama juga dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Bukakan mata kami untuk bisa lebih melihat dengan baik. Dan biarlah kami juga semakin peka akan kebutuhan, akan apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kami, sehingga kami boleh hadir sebagai bagian dari tubuh Kristus yang menguatkan, yang meneguhkan iman, yang meneguhkan kehidupan orang lain di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau menolong setiap hidup jemaat, umat-umat-Mu Tuhan. Baik pribadi, baik keluarga, rumah tangga mereka Tuhan, anak-anak, segala apa yang mereka perlukan, pekerjaan mata pencarian mereka juga Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dan Engkau menyertai kehidupan anak-anak-Mu sekaliannya. Kami berdoa bagi lingkungan tinggal kami di Reni Jaya ini dan sekitarnya Tuhan, tetangga-tetangga yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kami semuanya. Tuhan berkati, biarlah kami hadir juga menjadi representasi kehadiran Allah bagi kehidupan lingkungan tinggal kami. Berkati bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami mulai dari pusat, di daerah, di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, bahkan di RW dan RT. Tuhan tolong berkati semua. Biarlah di dalam berkat-Mu mereka boleh melakukan semuanya dengan takut akan Tuhan, dengan satu tanggung jawab yang penuh kepada Allah. Bahkan juga aparat keamanan TNI, Polri, lembaga-lembaga tinggi negara yang lainnya Tuhan berkati. Bahkan sekiranya ada orang-orang Tuhan atau kelompok-kelompok yang menginginkan ketidakbaikan bagi bangsa ini, kami berdoa memberkati mereka, biarlah Tuhan mereka juga dapat melihat apa yang semestinya mereka kerjakan bagi bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami mau menyudahi ibadah kami pada sore hari ini dengan satu ucapan syukur dan permohonan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran. Kiranya Engkau menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Shalom. Haleluya.